Di depan Kanit PPA Saudara Citra yang mengatakan kepada saya agar Loli dibujuk karena Loli yang dia percaya hanya Pak Rasman dan Bu Ade. Tolong kami, Pak. Ini bahasanya ke saya di ruangan Kanit PPA tanggal 10 Januari 2025 jam 15 WIB di Polres Metro Jakarta Selatan. Apa yang diminta ke saya? Untuk meyakinkan Loli agar Loli mau pindah. Tidak ke rumah saya, tapi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Pada saat itu Loli bereaksi karena dia bilang, "Om, saya tidak percaya lagi mendengar nama Polri." Saya bilang, "Tidak, nanti saya jelasin saja." "Om, jangan percaya dengan orang-orang ini." Dan dia berani tunjuk hidung langsung. Dia bilang, "Ibu," dia tunjuk langsung si Lani, dengan pengasuh dia dari safe house, yang mengatakan bahwa seolah-olah dia di guidance. "Ibu tahu kan Nikmil tidak pernah datang ketemu saya. Kalian tidak adil kepada saya. Orang lain bertelepon bisa, saya tidak bisa. Saya menghubungi Om Rasman tidak dikasih." Maksudnya apa? Dan mereka membenarkan bahwa benar Nikita Mirzani tidak pernah mendatangi Loli, tidak pernah bertelepon kepada Loli, termasuk saudaranya Edo, Lintang, Edwin atau siapapun termasuk pengacaranya. Kok tiba-tiba kemarin kami dapat informasi dari Humas Polres Metro Jakarta Selatan yang mengatakan bahwa diserahkan kepada pengacaranya dan kepada keluarganya, yaitu budenya. Selama dia berkomunikasi dengan saya kepada Rahmat dan Bu Ade, tidak pernah dia mengatakan ada dari keluarganya yang mengurus dia, termasuk ayah kandungnya. Sogianya Kanit PPA Polres Metro Jaksel menghubungi saya. Kalian anggap apa saya? Kalian membohongi saya. Saya tidak berkepentingan dengan Loli secara pribadi, tapi saya punya kewajiban moral membuka tabir ini karena Anda bukan kebal hukum. Karena itu Pak Kapolri mohon, Pak Irwasum, Pak Kadipropam, periksa dan lakukan evaluasi terhadap Citra dan teman-temannya. Kenapa? Kok kalian minta tolong ke saya? Saya tolong. Kita sama-sama ke Rumah Sakit Polri, diantarkan, ditunjukkan ruangannya. Dia minta tolong ke saya supaya saya yakinkan lagi di dalam, supaya dia mau. Diperbaiki TV-nya, di kabelnya maksud saya, diperlihatkan kulkasnya, dibuka pakaiannya, dikatakan akan dibiayai. Saya keluar dengan Rahmat pukul 10:30 sampai jam 11, ternyata malam itu dipindahkan. Maksudnya apa? Tempat ini seolah-olah ada tapi dipindahkan. Berarti safe house yang digambarkan oleh Loli benar. Maka kami mohon kepada Komnas HAM dan Ombudsman Republik Indonesia untuk mencek keberadaan safe house di Pulau Gadung. Silakan wartawan cek ke sana. Apakah benar yang disampaikan Loli? Tapi Komnas HAM bilang, Pak, siogianya Pak, nih, yang namanya safe house yang dibuat di sana, dititip di sana adalah korban, bukan terlapor, bukan saksi, gitu Mak ya. Sekarang pertanyaannya, Loli sebagai apa? Loli sebagai terlapor bersama dengan Fadil. Itu saja sudah salah. Siapa yang berhak mengoreksi mereka?
mengoreksi mereka adalah Ombudsman Republik Indonesia. Saya lagi dengan Rahmat nanti akan kumpulkan bahan. Saya mohon maaf, besok kita ketemu lagi di Ombudsman. Pukul 12 siang seperti hari ini. Saya akan perjuangkan hak ini untuk bisa, karena yang berhak melakukan pemeriksaan administrasi, kelalaian, penanganan yang tidak profesional adanya di Ombudsman Republik Indonesia. Siapa yang suruh saya? Banyak pejabat negara, bahkan dari orang-orang yang berwenang menangani perkara ini. Jadi kita lagi kumpulin data. Kemudian, apa sih sebenarnya yang dimau mereka dari Loli? Kami menduga keras ada sesuatu yang disembunyikan. Bukan malah safe house yang dikoreksi, bukan malah safe house yang dievaluasi, bukan malah Lani yang diperiksa. Malah saya dapat informasi di titik, Pak itu orangnya Pak Nahar. Ada apa ini Bu Menteri, Bu Arifatul, Ibu Veronica, tolong periksa ini. Nah, tentang bagaimana saya membujuk Loli, di mana kami bertemu pertama kali, apa pesan-pesan Loli, apa yang disampaikan Loli, bagaimana saya membujuk sampai dia menangis di ruangan Kanit PPA. Saya silakan Bu Ade untuk memutar. Dengar ya? Bentar Bu. Di full speaker kan? Kamera Bu Ade. Dengar. Bang, siapa suara ini? Ulangi. Yung mimiado. Kata. Jadi poin yang tadi oke ya. Nah sekarang kamu takut properti. Undangan tadi kan udah bikin persyaratan itu, terus tiba-tiba jadi ada intervensi yang lain, tiba-tiba. Udah dulu bukan Roy, udah nggak bisa ini, udah nggak bisa, aduh. Kalau mau ke tempat Transmart pada prinsipnya kamu harus ada kebutuhan. Jadi aman untuk Transmart. Kami hanya. Iya, saya setuju. Saya hanya. Oh, nggak kasihan ya, terlalu banget. Bu, saya udah kerjanya. Nih, Karena kita udah lihat Pak Ibu gimana kan? Oke. Jadi gini, Bu Nori, dengerin. Ini sudah langkah maju lagi. Iya. Ini langkah maju lagi. Iya, benar. Ini langkah maju. Ibu Nori, Ibu Kadin PPA, PPA dengan KPI akan membuat kesepakatan untuk melindungi saya dan kamu. Iya. Maksudnya, Karena lo di tempat saya. iya. Nah sekarang, tolong sabar kamu biar om pulang perumahan sebentar. Iya. Dan saya jamin kamu tidak akan dibawa lagi di garansi. Kok kamu di sini? Dan tidak akan ketemu dengan NM. Ya Bu ya, jangan kita berantem nanti ya Bu ya. Nih, kelar. Om sehat. Udah, nanti dibuat kesepakatan. Kamu Kamu mandi, tinggal sama om. mandi, Ada payung makan. hukumnya. Ada payung hukum untuk melindungi om. Kalau nggak nanti om yang kena. Nah, kamu boleh ke tempat om, tapi rapatkan mereka Iya. dituangkan. Berdasarkan ini, maka ini, serahkan ke Pak Rasman. Nggak apa-apa. Nanti kalau mereka sudah menemukan tempat yang tepat buat kamu, silakan. Oke, cukup. Sudah terang ya?
Bayangin, saya dikibuli begitu. Itu Kanit PPA, copot ini orang yang nggak pantas ini. Citra ini. Dia ngomong di situ dan dia mimpin rapat itu. Ada Nuri itu juga dari unit safe house, dari PPA, dari safe house. Tahu itu Lani, tahu itu komisioner KPAI. Segitunya saya bujuk dia. Akan ada kesepakatan. Apa harus dituangkan tertulis? Kan perjanjian lisan juga menjadi sebuah kesepakatan.